Shalom Sobat Skriptura, dalam seri Renungan Skriptura hari ini kita akan membahas bacaan dalam Lukas pasal 8 ayat 9 sampai 15 mengenai lanjutan dari perumpamaan tentang penabur. Pada teks ini menjelaskan makna setiap jenis tanah dan bagaimana firman Tuhan itu bekerja. Kita akan melihatnya dalam 3 kata kunci dalam bahasa Yunani, lalu menutupnya dengan sebuah refleksi. Kata kunci yang pertama ialah akros. Kata akros berarti puncak atau permukaan. Dalam ayat 6 dan 13, tanah berbatu digambarkan sebagai tanah tipis di atas batu yang cepat mengering. Akros menunjukkan bahwa firman yang jatuh di tanah yang dangkal tidak memiliki kedalaman. Awalnya memang ada pertumbuhan, tetapi saat datang kesulitan atau tekanan, tanaman bisa layu karena akarnya tidak menembus tanah yang cukup. Kata kunci yang kedua ialah akantinos. Kata akantinos berarti penuh duri atau tanah berduri. Ayat 7 dan 14 menyebut tanah yang tertutup duri menyesakkan tanaman. Dalam konteks teks ini, duri melambangkan gangguan duniawi, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan sementara. Firman diterima, tetapi tersumbat oleh prioritas dan keinginan yang lain. Tanah berduri mengingatkan bahwa penerimaan firman harus dibarengi hati yang fokus dan tidak mudah terganggu. Kata kunci yang ketiga adalah karpos. Kata karpos berarti buah atau hasil. Pada ayat ke-8 dan 15 menegaskan bahwa tanah baik itu menghasilkan buah. Ada yang 30, 60, sampai 100 kali lipat. Karpos menandakan hasil yang nyata dari firman yang diterima dengan hati yang siap. Buah ini bukan sekedar angka, tetapi simbol pertumbuhan iman, ketaatan, dan kehidupan yang berubah karena firman Tuhan. Pada bacaan Lukas pasal 8 ayat 9 dan 15 ini, menegaskan bahwa keberhasilan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati penerima. Kata akros mengingatkan kita untuk menanam firman dalam hati yang cukup dalam, bukan sekedar pada permukaannya saja. Firman yang hanya di permukaan mudah layu saat tantangan datang. Kata akantinos mengingatkan kita agar hati tidak tertutup oleh gangguan duniawi. Tanah yang sesak oleh duri tidak dapat memelihara pertumbuhan. Teks ini menantang kita untuk menyingkirkan hal-hal yang menghambat firman agar bisa berakar. Kata karpos menegaskan bahwa firman yang diterima dengan hati yang siap pasti membuahkan hasil. Hasil ini bisa berbeda-beda, tetapi selalu nyata dan produktif. Firman Tuhan yang disimpan dan dirawat dalam hati yang subur akan mengubah hidup menjadi lebih bermakna dan berbuah bagi sesama. Dari teks ini kita belajar bahwa mendengar firman saja tidak cukup. Hati yang siap dan terjaga adalah kunci agar firman Tuhan menghasilkan buah yang nyata. Kiranya setelah mendengarkan beberapa makna dari kata kunci yang terkandung pada bacaan Lukas 8 ayat 9 sampai 15, menolong kita mengevaluasi hati sendiri dan menyiapkan lahan yang subur agar firman Tuhan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, terima kasih sudah belajar bersama dalam seri Renungan Skriptura hari ini. Tuhan Yesus memberkati.